Ortalovetian dengan petunjuknya Humukrutus, Neanderthal dan Cro-Magnon. Untuk lebih jelasnya, lihat video kaset saya. Dengan biologi molekuler menurut Hansis Cray, sangatlah tidak mungkin bila berevolusi dengan kera. Kode DNA itu mustahil. Lihatlah kaset video saya, di sana diberikan detailnya. Sebagian saya tidak keberatan mengenai biologi. Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 30, berbunyi, "Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, afala yu'minun." Kami telah menciptakan makhluk hidup dari air. Apakah kamu tidak percaya? Kita tahu bahwa setiap makhluk hidup, substansi dasarnya, sel mengandung sitoplasma, 90%-nya terdiri dari unsur air. Setiap makhluk hidup di dunia mempunyai hampir 50-90% unsur air. Bayangkan, di daerah gurun di Arab, siapa yang dapat bayangkan bahwa semuanya terbuat dari air? Al-Quran berbunyi 1400 tahun lalu di sebuah padang. Waktunya habis, dokter. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita akan mulai pertanyaan dengan selembar kertas. Kami akan memberikan kotak ini kepada Dr. William Campbell dan juga Dr. Zakir Naik. Kami akan menukar kotaknya sesuai dengan nama mereka sendiri, sehingga mereka tidak melihatnya. Mereka akan mengambil pertanyaan, melihat dari kotaknya, dan akan menjawabnya. Apapun yang mereka pilih, mereka akan menjawab. Pertanyaan pertama untuk Dr. William Campbell. Dan pertanyaan berikutnya untuk Dr. Zakir Naik. Mereka dapat mengambil pertanyaan tersebut sebelumnya. Jadi kita tidak akan menghabiskan waktu dalam membaca pertanyaan. Kita mulai dengan satu pertanyaan dan kami persilahkan Dr. William untuk membaca beberapa saat. Saya akan membacakan pertanyaannya, tapi sebelumnya saya akan menyinggung tentang segala sesuatu yang terbuat dari air. Hal itu sangatlah jelas, setiap Anda menepuk serangga ia terbuat dari air. Setiap yang hidup terbuat dari air, tapi hal tersebut memanglah suatu yang kelihatan, bukan suatu keajaiban. Baiklah Dr. Campbell, jika Anda tidak dapat menjawab pertentangan dalam kitab Kejadian mengenai penciptaan, tidakkah menurut Anda hal tersebut membuktikan bahwa Injil tidak ilmiah dan oleh karena itu bukan berasal dari Tuhan? Saya akui saya memang mempunyai masalah dengan hal ini, tapi saya punya ramalan yang terkabul. Dan hal ini sangatlah penting bagi saya. Dikatakan bahwa Yesus adalah dasar dan dibangun di atas dia dibangun di atas dasar kerasulan dan nabi, dan juga nabi yang diramalkan, serta rasul yang ditulis ketika Tuhan mengabulkan ramalan itu. Saya tahu, ini tidak dapat menjawab pertanyaan Anda. Tapi dalam kepercayaan saya dalam Kristen, sebagai juru selamat saya. Baiklah, terima kasih. Silakan Dr. Naik. Teks dan terjemahan adalah dua kata yang berbeda, memberikan dua arti dalam Injil, dalam bahasa Inggris, sebuah teks atau terjemahan. Secara ilmiah tidak dapat dibuktikan bahwa teks dan terjemahan adalah satu kesatuan dan sebuah kesamaan. Apakah Tuhan menyampaikan wahyunya kepada Musa dan Yesus dalam bahasa Inggris? Suatu pertanyaan menarik. Apakah sebuah teks dan terjemahan itu sama? Tidak. Teks dan terjemahan sama sekali tidak sama. Dan menurut Maulana Abdul Majid Daryabadi, kitab yang paling sulit diterjemahkan di seluruh dunia adalah Al-Quran. Karena bahasa dalam Al-Quran sangatlah mengesankan, sangat tinggi dan mulia. Kata dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti. Oleh karena itu, untuk menerjemahkan Quran adalah sesuatu yang sangat sulit. Hal itu tidak sama. Jika salah terjemahan, hal tersebut adalah suatu kesalahan manusia, orang yang menerjemahkannya. Dialah yang harus disalahkan, bukan Tuhan. Mengenai apakah Injil disampaikan dalam bahasa Inggris? Tidak. Injil tidak disampaikan dalam bahasa Inggris. Perjanjian Lama dalam bahasa Yahudi, Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Walaupun Yesus berbicara dalam bahasa Yahudi, namun manuskrip yang asli yang Anda semua punya dalam bahasa Yunani. Perjanjian Lama dalam bahasa Yahudi yang asli tidak ada. Terjemahan bahasa Yahudi Perjanjian Lama berasal dari bahasa Yunani. Walaupun kitab Perjanjian Lama yang asli dalam bahasa Yahudi tidak terdapat dalam bahasa Yahudi, jadi Anda punya dua masalah. Tidak heran Anda menemui kesalahan tulisan. Tapi Al-Quran, alhamdulillah, bahasa Arab yang asli tetap dipertahankan. Alhamdulillah. Secara ilmiah hal itu sama. Dan mengenai apakah wahyu yang disampaikan kepada Yesus Kristus damai baginya dan Musa damai baginya, saya katakan dalam jawaban saya bahwa kita percaya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ra'd, surat 13 ayat 38, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa wahyu. Hanya 4 nama yang disebutkan: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat adalah wahyu yang diturunkan kepada Musa damai baginya, dan Zabur adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Daud damai baginya. Injil adalah wahyu yang diturunkan kepada Yesus damai baginya, dan Al-Quran adalah wahyu terakhir yang diturunkan kepada penerima wahyu terakhir Nabi Muhammad damai baginya.
Waktunya Dr. Tapi Knight. Injil Terima kasih sekarang banyak. bukanlah Injil yang dulu yang kita percayai disampaikan oleh Yesus. Terima kasih. Dr. Campbell. Tetapi Injil yang sekarang ini adalah selamanya satu-satunya. Kita punya teks 75% berasal dari 180 AD atau setelah Masehi, yaitu 100 tahun setelah Yohanes menulis. Dia hidup dan menulis. Anda lihat, orang yang hidup pada masa itu, siapa yang tahu? Siapa yang dipercaya oleh kakek dan neneknya melalui Yohanes? Ini adalah merupakan satu bukti dan teks yang baik. Injil adalah sejarah yang valid. Sekarang pertanyaannya adalah, dengan kemungkinan yang Anda presentasikan, hal tersebut merupakan perhitungan yang sangat hebat. Tapi dalam permasalahan Tuhan, hal tersebut sangatlah kurang. Tuhan adalah Maha Kuasa dan dapat memilih siapapun yang Dia suka. Dan tentu saja, tanpa memandang kaya atau miskin atau hal-hal lain. Jadi bagaimana Anda kemudian dapat mencocokkan kemungkinan itu? Yesus miskin, tapi Dia terpilih. Dia mengatakan seorang anak manusia tidak punya tempat untuk berbaring. Saya tidak yakin dengan hal ini. Saya tidak melihat perhitungan ini membicarakan hal tersebut. Dan sekarang perhitungannya, berapa orang dapat mengabulkan semua ramalan? Saya harap ini dapat membantu. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Knight, silakan. Terima kasih. Dalam usaha untuk membuktikan bahwa Al-Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, apa yang terjadi jika pengetahuan modern yang salah? Apakah Quran juga harus berubah untuk menyesuaikan perubahan ilmu pengetahuan? Ini pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang penting. Dan kita sebagai muslim harus berhati-hati ketika mencocokkan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Karena itu saya katakan di awal pembicaraan, saya hanya akan berbicara mengenai fakta-fakta ilmiah tersebut yang telah terbukti. Dan fakta ilmiah yang telah terbukti itu, misalnya, bumi itu bulat. Hal itu tidak pernah salah. Ilmu pengetahuan yang telah terbukti tidak akan pernah diputarbalikkan. Tapi ilmu pengetahuan yang belum terbukti, seperti hipotesis dan teori, dapat diputarbalikkan. Sarjana muslim telah mencoba membuktikan teori Darwin dari Al-Quran. Hal itu mustahil. Tidak seharusnya kita melampaui batas dan mencoba membuktikan segala sesuatu dari ilmu pengetahuan modern. Kita harus hati-hati untuk melihat sesuatu hal terbukti atau tidak. Jika telah terbukti, alhamdulillah dengan bukti ilmiah, Al-Quran tidak pernah menentangnya. Jika itu hipotesis, maka ia bisa benar, bisa juga salah, seperti teori Big Bang. Pada mulanya, merupakan suatu hipotesis. Namun sekarang, setelah ada bukti yang akurat tentang masalah angkasa, menurut Stephen Hawking dan sebagainya, hal itu suatu fakta. Menurut teori Big Bang, itu fakta. Dulu dikatakan hipotesis, kemudian jadi fakta, saya gunakan. Ada hipotesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup terbentuk dari sepasang gen, Adam dan Hawa. Saya tidak menggunakannya, karena fakta ilmiahnya belum terbukti. Hal ini sesuai dengan Al-Quran, bahwa kita terevolusi dari sepasang Adam dan Hawa. Tetapi saya tidak akan menggunakannya, karena hal itu bukanlah fakta yang terbukti. Maka dari itu, sambil membicarakan tentang hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan dan lain-lain, lihatlah bahwa Anda hanya menggunakan fakta-fakta ilmiah yang telah terbukti, dan bukannya hipotesis, karena Quran lebih unggul daripada ilmu pengetahuan modern. Saya tidak mencoba membuktikan bahwa Al-Quran merupakan firman Tuhan dengan bantuan ilmu pengetahuan, tidak sama sekali. Apa yang saya coba lakukan, bagi kita muslim, Al-Quran adalah pedoman yang pokok. Bagi ateis dan non-muslim, mungkin ilmu pengetahuan merupakan pedoman pokok. Sekarang ini saya menggunakan ukuran tersebut, pedoman orang ateis dibandingkan dengan orang-orang muslim Al-Quran. Saya tidak sedang mencoba membuktikan bahwa Al-Quran merupakan firman Tuhan dengan bantuan ilmu pengetahuan. Apa yang coba saya lakukan ketika saya membawa kesesuaian dan saya menunjukkan keunggulan Al-Quran. Al-Quran telah memberitahu kami 1400 tahun yang lalu. Saya mencoba untuk membuktikan bahwa pedoman kita, pedoman orang Islam, Al-Quran, jauh lebih unggul daripada ilmu pengetahuan milik Anda. Itu jawabannya. Terima kasih Dr. Knight. Silakan Dr. Campbell. Ini yang terakhir. Maaf, 2 pertanyaan terakhir untuk pembicara. Kami akan meminta para hadirin untuk bertahan di sini beberapa menit lagi. Kita punya pertanyaan terakhir untuk Dr. Campbell dan diikuti dengan pertanyaan terakhir untuk Dr. Zakir. Kami akan meminta Anda untuk menunggu hingga akhir.